Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Sehat selalu ya. Aku akan melanjutkan cerita horor yang kemarin. Langsung aja kita menuju ceritanya di part 3. Agen percaya bahwa angka 13 adalah angka sial, angka yang penuh mistis dan kejanggalan. Jika tidak, sama, Ane juga nggak percaya. Tapi beberapa kejanggalan yang Ane alami selanjutnya membuat Ane berpikir apa ini berhubungan dengan angka 13 yang Ane dapat. Dalam sejarahnya, angka 13 selalu diidentikan dengan angka sial, angka yang harus dihindari dalam segala hal. Orang-orang barat sangat menghindari angka itu. Tidak ada gedung, apartemen, kursi bioskop yang menggunakan angka 13. Mereka menggantinya dengan 12A atau langsung meloncat ke 14. Mereka sangat hati-hati menggunakan angka dalam segala bentuk hal. Apa yang mendasari hal itu? Konon, ini berhubungan dengan organisasi sesat yang kita kenal sebagai Freemason. Organisasi itu dikecam oleh King Philip karena digunakan sesat penyembah setan. Kemudian, semua orang Freemason ditangkap dan dieksekusi pada tanggal 13 hari Jumat. Beberapa pengikutnya yang berhasil lolos memperingati tanggal itu sebagai hari kematian. Dan mitos tanggal 13 hari kematian pembawa sial tumbuh subur hingga sekarang. Kejanggalan pertama adalah Ane mendapatkan kamar baru. Yang malam pertama, Ane tidur sudah mendengarkan suara nafas yang gak jelas dari mana asalnya. Percayalah, nomor kamar itu C3 strip 10. 3 tambah 10, 13. Ane kuliah di Poltek. Saat naik ke tingkat 3, kelas Ane disafel dengan kelas lain. 29 Januari 2005. Dan putus setelah Ane pindah di Blok C tanggal 16 Februari 2008. Ane di asrama hingga April 2008. Coba Agan kurangkan kedua tangan itu. Berapa tanggal yang Agan dapat? Tepat, 13. Dan sejak tinggal di kamar itu, kesialan demi kesialan Ane alami. Mulai dari proyek tugas kampus yang selalu bermasalah, sampai dengan hubungan Ane dengan pacar yang berantakan, sampai akhirnya putus di tanggal itu. Tapi terus terang, Ane nggak menganggap ini akibat dari tanggal 13. Mungkin semua udah jalannya buat Ane. Agan-agan masih ingat dengan teman Ane yang tiba-tiba di kamarnya didatangin 3 anak kecil mirip tuyul. Dia juga pindah ke blok Cegan. Juga di lantai 3 kamarnya tapi beda lobi. Cuman posisi kamar kami saling menyiku. Jadi jika sama-sama membuka jendela, kami akan melihat pemandangan yang sama. Pemandangan sebuah pohon mangga yang kemudian menjadi masalah buat teman Ane itu. Nggak ada yang spesial dari pohon mangga itu. Hanya pohon mangga biasa setinggi 7,5 meteran. Jarang berbuah namun cukup rimbun daunnya. Terdapat 2 cabang yang cukup kuat buat gelandotan. Dan 1 cabang yang baru saja dipotong, sepertinya karena rantingnya mengganggu jendela kamar penghuni lain. Ane nggak tahu sejarahnya ada pohon mangga di situ. Cuman, kalau dari lokasi penanamannya, kesannya agak dipaksakan. Karena berjarak kurang dari 1 meter di sebelah timur pohon sudah merupakan pagar asrama. Jadi, buat apa ditanam di situ? Kecuali jika pohon itu sudah ada di situ sebelum asrama dibangun. Cuman, yang Ane pikirkan, kenapa tidak ditebang atau dipindahkan ke tempat yang lebih strategis yang setidaknya bisa tumbuh lebih nyaman. Ane nggak tahu tentang pohon itu, dan Ane anggap hanya pohon biasa setidaknya sampai malam itu. Malam di mana teman Ane kembali kedatangan tamu yang tak diundang. Bahkan tak pernah berharap untuk diundang. Pukul
Malam setengah 1, tidak biasanya teman aneh itu tetap terjaga. Dia bukan tipe orang yang suka begadang. Malam itu terasa cukup panas. Meskipun angin cukup kencang, tapi udaranya ditiupkan bersifat kering. Jadi, hawa menjadi cukup panas sembari menunggu ngantuk. Dia sibukkan diri dengan main game di komputer. Komputer itu diletakkan di meja lesehan di depan jendela. Jendela asrama cukup lebar. Jadi, dengan posisi duduk lesehan di depan komputer, teman aneh bisa melihat apa yang ada di luar jendela dengan jelas. Apa yang ada di luar jendela? Yap, pohon mangga itu. Hampir jam 1 malam, dia main game yang sedang booming waktu itu. Ditemani sebungkus rokok dan segelas kopi. Hanya suara angin yang ada di luar. Tenang, sepi, sampai dia sadar seperti ada suara yang melempari ke jendela kamarnya dengan kerikil beberapa kali. Dia masih diam, mencoba meyakinkan bahwa itu beneran suara kaca jendela yang dilempari. Bukan efek suara angin yang mengenai rimbunan daun pohon mangga itu. Hingga beberapa saat kemudian, suara lemparan lagi muncul kembali. Dia bangun dan membuka jendela. Hal yang wajar adalah pada saat kita ada di lantai 3, lalu terdengar jendela dilemparin. Maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuka jendela dan melihat ke bawah siapa yang melakukan. Itulah yang dilakukan teman aneh. Celingak-celinguk ngeliatin ke bawah. Sampai akhirnya dia tahu lemparan batu itu bukan berasal dari bawah, melainkan dari sosok yang sedang duduk di dahan pohon mangga di depannya. Sosok yang sedang duduk dengan pakaian putih panjang, rambutnya dibiarkan terurai menutupi separuh wajah. Dan yang separuhnya lagi tertutup bayangan dedaunan. Pakaian putihnya yang panjang hingga menutupi semua kakinya, sekilas seperti sedang melayang di antara dahan pohon. Teman Anem yang melihat itu kaget banget. Mencoba mendekatkan pandangannya untuk meyakinkan bahwa itu bukan apa-apa. Mungkin hanya sepotong kain yang digantung di atas pohon. Tapi bukan. Sosok itu cukup jelas menggambarkan seseorang lebih dari sekedar sepotong kain. Sontak ekspresi wajah teman aneh langsung berubah ketakutan. Dia sandarkan tubuhnya di tembok dan membaca ayat kursi. Selanjutnya apa yang terjadi? Sosok itu seperti berbicara. Terus, woconen terus no. Aku nggak wedi. Atau, terus bacakan terus. Teruskan, saya tidak takut. Teman aneh tambah dengan al-ikhlas dan kulhu lainnya. Sosok itu terdengar tertawa dan menghilang beberapa saat kemudian. Apa ini? Siapa dia? Itu pertanyaan yang teman aneh tanyakan pada aneh dan beberapa teman saat dia menceritakan itu semua di waktu paginya. Terus terang, dari kamar aneh juga bisa melihat pohon itu. Tapi semalam aneh sudah tidur dan melewatkan kejadian itu. Aneh bisa melihat rasa khawatir dari teman aneh itu saat dia bercerita sambil mengisap rokok di tangannya dengan gerak tangan yang sedikit gemetar. Semua datang seperti teror. Kami pikir lepas dari blok B membuat kami bisa lebih nyaman. Tapi ternyata tidak. Ada hal yang masih tersembunyi. Bahkan di gedung yang baru kami tempati ini. Oke, kami sepakat untuk tenang dan tidak menyebarkan cerita ini lebih jauh waktu itu. Lagi-lagi aneh menganggap ini seperti ucapan selamat datang dari sesuatu yang sudah ada sebelum kami datang dan hidup berdampingan dengan mereka. Pagi sebelum aneh berangkat kuliah, tiba-tiba handphone aneh bunyi. Ada SMS dari teman aneh itu. Itu tertulis, "Mik, aku mulai disik. Paling semingguan engkau balik maneh. Sepurane dadak Mik, sing wingi teko maneh. DE ngomong, dengan Lio. Atau, Mik, aku pulang dulu. Paling semingguan, nanti kembali lagi. Maaf, mendadak. Mik, yang kemarin datang lagi, dia bilang cepat pergi.
Seminggu setelah kejadian itu, teman Ane akhirnya balik ke asrama. Kali ini, Ane sengaja tidak langsung menanyakan perihal SMS yang dia kirim tempo hari itu. Tentang sesuatu yang akhirnya datang untuk yang kedua kali. Ane mencoba ngobrol sewajarnya aja. Apakah dia terlihat trauma atau ketakutan? Tapi yang Ane lihat dia biasa aja, tanpa ada garis wajah tentang sesuatu yang dia takuti. Dan Ane pun memutuskan tidak menanyakan hal itu, agar peristiwa malam itu bisa kami kubur dan kami lupakan. Mungkin Agan mulai bertanya-tanya, kenapa semua ini begitu membingungkan, seperti menggantung tanpa penyelesaian. Pertanyaan itu akan Ane jawab nanti, mungkin di akhir semua cerita ini, saat semua sudah berakhir, saat dimana Ane sudah lepas dari asrama itu. Pastikan yang datang paling akhir itu adalah temanmu. Kenapa saya berbicara itu? Sepanjang tahun 2005 sampai 2006, di lapangan sering diadakan konser, baik free maupun tiketing. Saya akan gambarkan kondisi lapangan yang dulu. Lapangan Rektorat UB dulu sedikit berbeda dengan sekarang. Jika sekarang Agan lihat di tengahnya ada bundaran dan tanaman yang indah, serta koridor gazebo di sebelah kanan, itu dulu tidak ada. Jadi, dulu bundaran dan taman-taman di dekat situ adalah pohon-pohon biasa yang jika malam tiba, suasana akan kerasa gelap dan mencengkram. Jam 7:30 malam, Ane masih ada di sekret UKM Seni. Ada beberapa berkas yang harus Ane urus, karena Ane salah satu fungsionarisnya waktu itu. Belum kelar urusan Ane dengan beberapa di komputer. Datang 4 teman asrama yang salah satunya adalah teman Ane di seni juga. Dika, Yanuar, Vicky, dan Agus. Mereka nyusul Ane buat nonton konser RIP di lapangan Rektorat. Gratis kan? Adalah motivasi terbesar buat anak-anak asrama kayak kami. Karena jika bayar, kami lebih milih duitnya buat jatah makan beberapa hari. Di samping juga bisa ngecengin cewek-cewek Brawijaya. Tapi pukul 9 kami berangkat ke rektorat. Suasana udah rame karena yang tampil pertama Yofi dan Nuno. Cewek-cewek udah pada maju ke depan. Saat pukul 10 malam, giliran RIP yang perform. Cewek-cewek mundur dan masa cowok-cowok gantian yang maju. Kami pun terpisah. Ane ke bawah arus massa agak ke depan sekitar 5 meteran dari panggung mentok dengan pagar besi. Sementara keempat teman Ane nggak tahu kan. Tetap nggak kelihatan meski Ane celengak-celinguk. Ya udah, Ane enjoy sendirian aja. Lagu demi lagu yang dimainin menghentak membuat penonton loncat-loncat, sehingga menambah suasana Ane nyariin teman-teman di kerumunan orang. Mau SMS atau telepon, nggak mungkin banget. Dengan seperti ini, Ane tunggu aja sampai konser selesai, baru ntar Ane hubungin. Tepat jam 11 malam, konser pun selesai. Ane jalan menuju depan kantor pusat Poltek untuk menelpon mereka. Tapi lebih dulu Ane tepuk dari belakang oleh Dika. Endi arek-arek kliane? Atau mana anak-anak lainnya? Sek bentar lagi nyusul. Masa udah mulai bubar? Kebanyakan ke arah Kerto, Watugong, dan veteran kan? Kerto hingga sekarang isinya mahasiswa Brawijaya semua. Tak seberapa lama Yanuar dan Agus nyusul ke tempat Ane dan Dika berdiri. Kami masih menunggu Vicky. Tampaknya nih anak tergusur agak jauhan. Sambil nunggu, kami pindah ke sisi samping gedung C Poltek. Kebetulan tempat kuliah Ane ini kan. Jika pulang ke asrama lewat Poltek akan lebih dekat jika kami harus memutar melewati Masjid Raden Patah.
Namun, ya gitu, suasana Poltek dengan jalan koridor menambah seram tempat ini. Di situ cukup gelap. Meski di rektorat ada keramaian, lampu-lampu tidak serta-merta menyorot tempat itu. Sedikit remang-remang, namun kami masih terlihat jika Vicky bingung mencari kami. Tak berapa lama, Vicky datang juga. Kami pun pulang ke asrama dengan gurauan-gurauan khas cowok-cowok jomblo. Rek, oleh cewek nggak main? Atau, bro, dapat cewek nggak tadi? Wasem, Yanuar Mbati, ono cewek dusel-dusel. Atau, asem, Yanuar beruntung, ada cewek nempel-nempel. Arek-arek iki tuempe kok, aku kesedek sampai ngarep. Atau, arek-arek ini kayak tempe semua, aku terdesak sampai depan. Pokoknya riuh tawa gurau kan, semua ketawa bergurau, kecuali Vicky. Aneh perhatiin, dia diem aja sambil jalan nunduk. Aneh pikir, oh mungkin dia ngantuk. Dia salah satu dari teman-teman Aneh yang paling gak betah ngantuk. Jam 11 malam udah terlalu malam buat dia untuk masih tetap melek. Tak seberapa lama kami pun sampai di asrama. Yanuar, Agus, dan Dika belok bentar ke kaki lima di depan asrama untuk beli makanan. Aneh dan Vicky langsung masuk ke gedung blok C. Nih anak masih tetap diam aja. Aneh tanyain apa dia nggak lapar. Dia tetap diam sambil jalan di samping Aneh, agak ke belakang. Dalam hati Aneh, nih anak kalau udah ngantuk, udah gak bisa diajak ngobrol. Ya udahlah, Aneh antar dia ke kamarnya. Sampai di lantai 3, Aneh langsung ke kamarnya Vicky. Dia sekamar sama teman Aneh yang kemarin diganggu oleh sosok nangkring di pohon mangga. Prio namanya, karena yang jelas di kamar Aneh pasti sepi. Dika dan Agus, teman sekamar Aneh masih di bawah. Jalan memasuki lobinya, Prio, Aneh, lihat tuh anak lagi main Red Alert di kamarnya. Yo ndak nonton konser kue, atau yo nggak lihat konser kamu. Sek tas mulih iki, pas melaku mulih ketemu arek iki. Atau ini baru pulang, lihat sama anak ini. Sambil nunjuk temennya yang lagi tiduran. Karena tertutup bayangan lemari, Aneh tidak jelas siapa yang dimaksud. Sopo yo? Iki karo Vicky. Aneh langsung diem. Vicky? Sebentar. Vicky kan sama Aneh. Di belakang Aneh, seketika itu jantung Aneh langsung berdebar keras. Kalau Prio pulang sama Vicky, terus yang di belakang Aneh siapa? Sontak Aneh langsung balik badan ngeliat siapa yang jalan sama Aneh tadi. Tapi apa yang Aneh temukan? Nggak ada satupun. Ingat kan? Nggak ada satupun. Aneh langsung duduk bersandar di tembok dengan keringat dingin. Dan jantung masih deg-degan banget. Prio yang dari tadi sibuk dengan komputernya kemudian menatap Aneh dengan aneh. Mik, nyapa koen ngomong? Aneh tetap masih belum bisa ngomong. Rasanya lemes banget, mau ngomong pun gak bisa. Mik, ono opo, cerita yo. Dengan suara agak putus-putus, Aneh jawab. Yo, aku yo ndelo konser. Aku yo sek not nyanyi, aku yo sek tas mulih. Terus aku yo ndak duwean. Aku yo mulih karo Vicky nang buriku. Tapi kondelok saiki ndak ono sopo-sopo. Ndak ono sopo-sopo nang buriku yo. 3 bulan berlalu sudah sejak kejadian konser itu. Rasanya keadaan sudah lebih nyaman. Di samping kabar-kabar santer yang Aneh dengar dari anak-anak Blok D. Secara letak bangunan, Blok C dan Blok D hanya berjarak 50 meter. Tapi Aneh jarang banget ke sana, kecuali futsal di belakang gedung Blok D. Di situ ada lantai semen cukup luas lah. Kelihatannya bekas lahan parkir asrama zaman dulu. Sebelum dipindah agak ke depan sekarang, jalan paving menuju parkiran belakang Blok D masih ada kalau nggak salah.
Entah kalau sekarang udah dibongkar. Dari cerita-cerita yang Ane dengar dari beberapa anak, termasuk salah satu agan yang menceritakan penampakan di Blok D. Blok D memang lebih memprihatinkan. Bangunannya lebih tidak terawat dibanding Blok C pada saat itu. Jika kita masuk ke lantai paling bawah, akan terasa cukup pengap karena udara yang lembab. Entah apa yang mengawali cerita semua itu. Yang pernah Ane dengar dari anak-anak Blok D, di lahan parkiran itu setiap malam sering terdengar suara-suara aneh, seperti ada yang sedang bermain, berlari, atau mungkin suara gemuruh. Tapi, pada saat dilihat tidak ada apa-apa, Ane nggak begitu jelas cerita selengkapnya. Jika di antara agan-agan yang pernah menghuni Blok B dan merasakan atau mendengar cerita-cerita demikian, monggo di-share di sini. Tahun 2006, Ane dah menginjak semester 5. Saatnya dispro alias desain proyek gan. Ane jurusan elektro dan merancang sebuah sistem otomatis pencatat waktu dalam balap drag. Secara komponen, Ane tidak mengalami kesulitan, cuma kendalanya di pembuatan miniatur sirkuit. Ane harus ubek-ubek toko kayu kiloan untuk nyari papan kayu yang pas untuk miniatur sirkuit Ane. Setelah dapat, semua bahan Ane bawa ke asrama dan Ane tumpuk di pojokan lobi. Dan sore harinya Ane kerjain. Agak sulit sih, secara anak elektro harus jadi tukang kayu dadakan. Tapi sebisa mungkin Ane kerjain. Ane cicil setiap sore sepulang kuliah. Teman sekamar Ane, Agus, ngeliatin aja. Mungkin baginya agak aneh. Kok anak elektro harus bikin tugas seperti anak sipil? Dianya sendiri anak listrik kan? Kalau nggak salah, waktu itu Sabtu sore, Ane sibuk nyelesain miniatur sirkuit Ane. Karena Seninnya sudah harus diuji, karena Ane ngerjain sampai jam 8 malam. Tapi tetap kagak kelar juga. Insya Allah kalau dikebut sehari penuh bisa jadi pikirannya. Semua barang Ane beresin. Paku Ane kumpulin jadi satu di dalam kaleng bekas astor. Palu Ane gantung di dinding. Dan kayu-kayu potongan Ane masukkan kardus mie dan segera Ane tinggal tidur. Esok paginya bangun tidur sekitar jam 5 pagi. Ane lihat Agus lagi asik main game di komputer Ane. Tampaknya dia juga baru bangun terus langsung parkir di depan komputer. Terlihat dari rambutnya yang masih acak-acakan dan wajahnya yang kusut, agak terasa janggal saat dia bertanya sesuatu. Mik, semalam ngerjain desain proyekmu sampai jam berapa? Cuman sampai jam 8 Gus. Terus tak tinggal tidur. Terus yang malamnya? Disinilah pembicaraan kami mulai mengarah pada suatu maksud. Malam. Enggak Gus, cuman sampai jam 8 udah tak beresin. Aku masuk kamar, kamu wes tidur. Ya udah aku tidur sekalian. Masa sih? Terus yang semalam pukul-pukul siapa? Hah? Pukul-pukul? Apa sih yang dimaksud Agus? Ane penasaran. Ane tanya lagi, pukul-pukul? Pukul-pukul apa Gus? Ya suara orang-orang mukul-mukul kayu. Tanpa pikir panjang, Ane langsung lari ke lobi. Tapi tidak ada apa-apa, semua tetap rapi. Tanpa ada yang berantakan maupun rusak. Semua baik-baik aja. Ane coba tanya lagi, teman Ane apa benar dia dengar suara itu. Dia berani sumpah kalau dia beneran dengar. Jadi menurut ceritanya sekitar jam 1 malam dia kebangun karena dengar suara orang lagi mukulin sesuatu. Dan menurut dia, itu Ane yang lagi ngerjain miniatur. Dia yakin banget kalau suara itu berasal dari lobi, karena dia sempat diam beberapa menit untuk memastikan suara itu memang benar datang dari lobi. Awalnya Ane masih nggak percaya sepenuhnya dengan yang dia ceritakan. Karena memang setelah Ane lihat nggak ada kerjaan, Agus tetap bersikeras bahwa dia dengar itu dari arah lobi. Tapi Ane masih belum percaya kan? Sampai pada akhirnya Ane sepenuhnya percaya setelah melihat palu yang Ane gantung sudah tidak ada pada tempatnya.
tergeletak di sudut ruangan di antara tempat sampah dan tumpukan sepatu. Ulah orang luar yang iseng, entahlah. Pintu lobi terkunci rapat pada waktu itu. Agustus 2007, Anne dinyatakan lulus tugas akhir GAN. Yang Anne sangat syukuri adalah proses pengerjaan hingga ujian diberi kelancaran tanpa kendala yang sangat berarti. Teror-teror dari makhluk-makhluk itu pun juga tidak Anne rasakan lagi. Kabar baik ini Anne syukuri banget. Dengan begitu, Anne bisa segera mencari lowongan dan tes kerja lewat kampus. Gangguan dari yang tak kasat mata sudah tidak ada lagi, dan sudah tidak Anne rasakan lagi. Bahkan Anne sudah mulai menghindar jika teman-teman berkumpul untuk membicarakan dunia mistis. Secara psikologis, Anne tidak mau tersugesti dengan cerita-cerita seperti itu hingga merasa depresi. Beneran kan? Melewati hari-hari penuh gangguan itu sangat tidak nyaman. Beberapa dari agan pasti bertanya kenapa Anne betah tinggal di tempat yang banyak dihuni hal gaib. Beberapa kali diganggu, kenapa masih betah? Pasti agan akan bertanya-tanya demikian. Asrama Kopma, lepas dari segala keanehannya, adalah tempat yang sangat nyaman buat Anne dan teman-teman. Kami hidup dengan ceria di sana, penuh tawa, saling membantu sesama teman, futsal bareng, makan di kaki lima di depan asrama yang terkenal murah, serta dengan pengurus asrama dan ibu-ibu di kantin. Udah kayak saudara. Itu yang membuat kami betah. Bahkan saking betahnya, setelah lulus kuliah, Anne mendapatkan pekerjaan di Malang. 3 bulan sejak diterima kerja Anne masih di asrama. Bukannya tidak mau pindah, tetapi persaudaraan kami yang membuat Anne berpikir, jika Anne harus pindah, Anne masih mau berkumpul dengan mereka. Anne sadar dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, pasti kita tidak sendirian. Mungkin sudah ada yang tinggal di situ sebelum kita tiba. Sehingga saat kita berada di tempat itu, mereka-mereka yang terlebih dahulu di sana barangkali ingin mengucapkan selamat datang, atau bahkan beberapanya tidak senang. Itu wajar, tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana keimanan kita, dimanapun kita hidup. Jika iman kita kuat, insya Allah semua akan baik-baik aja. Pertanyaan sekarang adalah apakah setelah Anne lulus kuliah dan wisuda, sudah tidak ada hal-hal yang aneh? Akan saya ajak agan-agan menganalisanya. Pasca wisuda, Anne masuk ke masa di mana Anne harus cari kerja, ikut tes kerja di beberapa perusahaan, terus nunggu panggilan, datang interview. Banyak deh peluang yang Anne masuki untuk bisa dapat kerja. Sebelum akhirnya Anne dapat pekerjaan yang sekarang ini, masa-masa menunggu kabar inilah yang Anne manfaatkan untuk hobi Anne kan. Anne ikut organisasi seni bersama teman-teman Anne, Dika vokalis yang hebat dengan musikalitas yang tinggi. Kami mempunyai hobi musik yang sama dan berpikir untuk membuat lagu. Mulailah kami menulis sebuah lagu. Tentang apa liriknya? Nanti agan bisa dengerin sekaligus menganalisanya apa yang ada di lagu itu. Kami aransemen dengan gitar akustik sederhana dan kami rekam menggunakan MP3 dengan kualitas standar. Pokoknya asal terekam dan tidak lupa akan nadanya. Oke, kelar semua, kami bersiap merekam. Proses merekamnya Anne lakuin di lobi pada malam hari di saat suasana hening. Pintu lobi kami kunci agar tidak ada yang keluar masuk. Jadi di lobi saat itu hanya ada Anne, Dika, dan satu teman Anne di kamar yang lagi ngerjain tugas. Dengan pintu kamar tertutup rapat, mulailah kami bernyanyi dengan alat rekam yang menyala dan apa yang kami dapat usai rekaman. Dan gunakan headset, ini bukan jebakan Batman atau promosi.
Setelah Agan dengar, bisa Agan hapus. Ane gak tahu itu suara apa. Burung. Tidak ada burung di asrama saat itu. Semua hening. Ane bukan master audio kan. Tapi dulu setelah Ane sadar, ada yang aneh Ane coba analisa dengan berbagai cara. Hasilnya, Ane mendapat yang berbeda dengan suara vokal dan suara gitar. Mungkin Agan lebih master dari Ane. Ane minta tolong, Agan bisa menganalisanya ini lebih dalam. Suara resek itu berasal dari MP3 yang hanya kualitas biasa. Dan lirik dari lagu Ane ini adalah berisi kegelisahan selama Ane tinggal di asrama. Bisa Agan resapi mendalam arti perbaitnya. Kita loncat keesokan harinya, masih dengan misi yang sama. Ane kembali menulis lagu dan kami mempersiapkan rekaman lagi untuk malamnya. Jam 8:30 malam, kami mulai merekamnya Gan. Dan hasilnya, coba Agan dengerin lagi detik 44 sampai 48 apa yang Agan dengar. Tumpukan kardus yang jatuh, bukan Gan? Tidak ada kardus di dekat kami. Suasana pun sama heningnya dengan lagu yang pertama. Buat Ane itu seperti suara langkah kaki yang sangat besar. Tolong yang Agan mengerti. Audio bisa minta analisanya. Itulah 2 keganjilan terakhir yang Ane alami. Setelah itu Ane keluar dari asrama April 2007, 7 tahun yang lalu, karena akan diadakan renovasi besar-besaran pada seluruh gedung. Ini mungkin imbas dari pergantian rektor baru, Yogi Sugito. Rasanya berat sekaligus lega. Sepertinya himpitan batu selama ini di pikiran Ane dah hilang. 3,5 tahun Ane terpaku di tempat itu. Dia merasakan dan mendengarkan semua cerita seram tentang tempat itu. Mungkin bukan waktu yang singkat buat seseorang untuk berkorban, memilih persahabatan, persaudaraan, dan mengorbankan kenyamanan sendiri. Tapi bukan itu yang Ane pikirkan. Bertemu dengan teman-teman di asrama adalah hal yang terhebat yang pernah Ane miliki. Setelah keluar dari asrama itu, Ane terdampar ke berbagai kos-kosan, mulai dari Sumbersari, Sigura-gura, Joyosuko, hingga sekarang di Joyosari, yang beberapa diantaranya juga ditunggu makhluk halus. Dan pengalaman di Joyosuko menjawab salam yang baru saja Ane dengar, yang mana Ane sadar itu sudah jam 2 malam dan tidak ada siapa-siapa. Akhir penutup dari semua cerita asrama versi Ane. Jika ada yang merasa semua yang Ane alami itu menggantung, tidak jelas, tidak ada penghubungnya, Ane mohon maaf ya Gan. Sejak Ane masih tinggal di sana, Ane gagal mengorek informasi dari semua misteri itu. Hanya desas-desus yang tidak bisa dipastikan kebenarannya yang Ane terima. Ada yang bilang dulu adalah penghuni yang gantung diri. Lalu versi lain bercerita dulu ada wanita yang mati di blok B. Saat diotopsi, diperkirakan wanita itu bunuh diri. Dan yang paling tragis, wanita itu sedang mengandung. Tapi Ane tidak berani memastikan yang mana yang benar. Keterbatasan Ane sebagai manusia tidak bisa mendapatkan informasi yang sedetail-detailnya. Tujuan dari apa yang Ane share ini hanyalah untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi berita yang Ane alami. Yang Ane dengar, tidak ada sama sekali tujuan untuk menjatuhkan nama baik Kopma. Saya cinta Kopma, saya nyaman tinggal di sana, terlepas dari semua pengalaman ini. Kopma salah satu asrama terbaik yang pernah Ane tahu dibanding yang lainnya. Dari bidang fasilitas, harga sewa, dan prasarana Kopma cukup baik. Terima kasih Gan untuk agan-agan yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan. Terima kasih Gan.